Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Izin sebelumnya Bapak, nama saya Ridwan Khairuddin dengan nomor NIM akhir 216. Mungkin langsung saja mengenai tugas UTS. Yang pertama, dari penjelasan tarbiyah melalui tafsir Al-Quran surah Al-Fatihah ayat 2 yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, kata tarbiyah yang diambil dari kata robba yang bermakna memelihara, mengurus, merawat, dan mendidik. Kata tarbiyah mempunyai bermacam-macam arti dan makna yang intinya sama. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah sebagai Rabb berarti bahwa Dia yang menciptakan, mengatur, memberi rezeki, serta membimbing makhluknya dari satu ke tahap berikutnya dalam kehidupan. Kemudian tafsir Al-Qurtubi menambahkan bahwa tarbiyah dalam ayat ini mencakup 3 aspek, yaitu tarbiyah khalikiyah, yaitu penciptaan dan pemeliharaan fisik, kemudian tarbiyah aqliyah, pendidikan akal dan ilmu, kemudian tarbiyah nuhiyah, yaitu pembinaan spiritual gitu. Nah, kemudian dari tarbiyah ini akan muncul yaitu kegiatan yang disertai dengan penuh kasih sayang, perhatian yang bijaksana dan menyenangkan dan tidak membosankan. Dari definisi tadi, mendidik anak melalui penyampaian ilmu menggunakan metode yang mudah diterima sehingga anak dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan itu mencakup dengan pengembangan, pemeliharaan, penjagaan, terus pengurusan, penyampaian ilmu, terus petunjuk, bimbingan, penyempurnaan, dan lainnya, yang mendefinisikan bahwa inti dari tarbiyah yaitu proses pengembangan peserta didik mengacu dalam proses pengembangan manusia. Kemudian dalam Quran surah Al-Isra ayat 24, warfid lahuma janahat dulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah mereka sebagaimana mereka telah mendidikku di waktu kecil. Dimana dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini mengajarkan bahwa orang tua itu memiliki peran pendidik, seorang pendidik yang pertama bagi anaknya. Karena kita dalam keluarga tentunya banyak sekali mendapatkan pendidikan yang diberikan oleh orang tua. Kemudian Al-Quran mengajarkan agar seorang anak itu tidak hanya berbakti, tetapi juga mendoakan orang tua itu dengan ikhlas, selalu mendoakan orang tua di setiap akhir sholat. Intinya itu. Kemudian dalam tafsir Al-Baghawi menambahkan bahwa bentuk tarbiyah yang diberikan orang tua itu mencakup aspek fisik, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar, kemudian intelektual, pendidikan dan pembelajaran, kemudian spiritual, yaitu pengenalan agama dan moral. Selain itu, dalam tafsir Al-Ahyar karya Hamka
terdapat nilai pendidikan karakter dan juga tanggung jawab, mengingat setiap anak memiliki tanggung jawab untuk taat kepada orang tuanya selama mereka tidak mengajak untuk bermaksiat kepada Allah. Baik, dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 16, Fa'tiya fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin. Pergilah kamu berdua kepada Firaun dan katakanlah, sesungguhnya kami adalah utusan Tuhan seluruh alam. Dalam tafsir Al-Toqlabi dikatakan bahwa tarbiyah yang dimaksud dalam ayat ini itu pendidikan melalui dakwah dan perbaikan moral masyarakat. Musa sebagai seorang nabi berperan sebagai pendidik yang mengajak kaumnya kepada jalan yang benar gitu. Kemudian tafsir Al-Sa'di menjelaskan bahwa Allah mendidik para nabinya dengan memberikan wahyu dan membimbing mereka dalam tugas dakwah serta membentuk karakter mereka agar menjadi teladan bagi umat. Oleh karena itu, konsep tarbiyah dalam ayat ini juga mencakup pendidikan kepemimpinan dan tanggung jawab sosial. Dan juga dalam tafsir Al-Muqtasyar, ayat ini menegaskan bahwa Allah itu memerintahkan Musa dan Harun untuk mendatangi Firaun dan menyampaikan bahwa mereka adalah utusan dari Allah, Tuhan semesta alam. Perintah ini menunjukkan pentingnya menyampaikan risalah Allah kepada penguasa yang zalim dengan penuh keberanian dan kepercayaan. Baik, untuk yang kedua yaitu taklim. Taklim secara sederhana didefinisikan dengan yaitu transfer ilmu pengetahuan yang mencakup kemampuan berpikir peserta didik. Nah, di sini Ibnu Manzur dalam lisan Arab menjelaskan bahwa taklim itu berasal dari kata alama yang berasal dari kata alima, artinya pencapaian pengetahuan yang sebenarnya. Kata alama ini bermakna menjadikan orang lain itu asalnya tidak tahu itu menjadi tahu gitu. Dalam pendapat yang lain pun dikatakan kata taklim ini berasal dari alama yang dasarnya juga alimah, yaitu mengetahui. Kemudian alimah bertransformasi menjadi kata alama dan terkadang berubah menjadi alama yang artinya proses transformasi dan transfer lah, istilah transfer ilmu pengetahuan seperti yang ditunjukkan dalam surat Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi wa'allama adamal asma'a kullaha summa ardahum alal malaikati faqala annabiyuni bi asma'i wala'i in kuntum shadiqin. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar-benar orang yang benar. Nah, di sini kata alim Rabbani yaitu penyampaian sesuatu melalui wahyu atau ilham, seperti Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi Adam alaihissalam mengenai nama-nama yang ada di alam semesta, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 31. Kemudian At-Tabari menjelaskan bahwa yang dimaksud yu'alimu pada ayat tersebut adalah mengajar mereka tentang Alkitab dan syariat serta perintah dan larangan yang ada di dalamnya. Maka makna yu'alimu menunjukkan alama wa bayana artinya mengajarkan dan menjelaskan secara berulang-ulang. Kemudian tadris itu berasal dari kata darosa yadrusu darasan, yang artinya
pengajaran atau pembelajaran. Kita tahu bahwa secara lebih luas itu merujuk pada upaya membimbing peserta didik agar mampu membaca, memahami, serta mengkaji suatu materi secara mandiri. Nah, tujuan dari proses ini adalah agar peserta didik itu tidak hanya mengetahui dan mengingat, tapi juga memahami serta mengamalkan ilmu tersebut. Nah, dalam ayat ini dijelaskan bahwa wakadzalika nusarriful ayati waliyaqulu darasta walinunabbi nubayyina liqaumin ya'lamun. Dan ini adalah kitab yang kami turunkan dengan penuh berkah dan yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, agar kamu memberikan peringatan kepada ibu kota ini maka dan orang-orang di sekelilingnya. Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa setelah mengingatkan fungsi Nabi SAW, kelompok ayat ditutup dengan firman-Nya demikian, yakni seperti penjelasan yang beraneka ragam. Itulah kami menganeka ragamkan serta mengulangi ayat-ayat, yakni bukti-bukti kami bahwa baik yang terhampar di alam raya maupun terhidang di dalam Al-Quran, supaya orang-orang yang beriman mendapat petunjuk dan pada akhirnya mengakibatkan orang-orang musyrik itu mengatakan terdorong oleh kekeras kepalanya dan kebejatan hati mereka bahwa Nabi Muhammad SAW telah mempelajari ayat-ayat itu dari ahli Alkitab atau siapapun, sehingga sekali-kali ia bukan wahyu dari Allah. Dan supaya kami menjelaskan Al-Quran itu menjelaskan pada orang yang mengetahui, sehingga tidak seorang di antara mereka yang menduga bahwa kamu mempelajarinya dari manusia atau makhluk apapun. Jadi dalam konteks tadris ini, ayat ini itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu menjadi sumber utama dalam sistem pendidikan Islam sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Wahyu Allah harus dipahami, diajarkan, dan diwariskan kepada generasi berikutnya, baik melalui pembacaan langsung maupun pengajaran yang syarat dengan hikmah. Oleh karena itu, tadris dapat dimaknai sebagai proses penyampaian wahyu yang bertujuan untuk membimbing umat manusia menuju kehidupan yang lebih baik berlandasan nilai-nilai moral dan ajaran ilahi. Selanjutnya, tafsir yang terkandung dalam surat Al-A'raf mengenai tadris. Yang dalam konsep ini, ayat ini menyoroti salah satu aspek dalam pendidikan Islam, pentingnya belajar dari sejarah dan pengalaman untuk membangun perbaikan diri serta menerapkan nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan. Ayat ini juga mengingatkan akan dampak negatif mengabaikan wahyu dan nasihat yang menjadi pelajaran penting dalam proses pendidikan Islam. Sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran, dalam konteks tadris, ayat ini menegaskan bahwa pembelajaran dalam Islam tidak hanya terbatas pada akuisisi ilmu pengetahuan, tapi dengan mencakup pembentukan karakter serta pemahaman moral dalam melalui refleksi terhadap sejarah umat terdahulu. Dalam surah Al-A'raf ayat 169, wa khalafa mim ba'dihim khalfu warisul kitabah wal khuduna arada hazal adna wa yaquluna sayughfaru lana wa yakihim arazun mislu ya huduhu alam yuhad alaihim mitsaqul kitabi alla yaqulu 'alallahi illal haqqa wa darasu ma fihi wad darul akhiratu
khairul lillazina yattaqun afala taqilun. Maka datanglah sesudah mereka generasi yang jahat, yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini, dan berkata, kami akan diberi ampun, dan kelak jika datang kepada mereka harta benda dunia sebanyak itu pula, niscaya mereka akan mengambilnya juga, mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar, padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya, dan kampung akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Maka apa kamu sekalian tidak mengerti? Nah, konsep tadris dalam ayat ini mengajarkan bahwa pendidikan Islam itu harus berbasis pada pemahaman yang mendalam terhadap kitab suci, bukan sekedar tradisi tanpa makna. Al-Maghrawi menjelaskan bahwa umat Islam yang hanya menjadikan kitab suci sebagai warisan tanpa menggali ilmu di dalamnya akan mudah tergoda oleh dunia dan melupakan ajaran agama. Oleh karena itu, pendidikan dalam Islam harus berorientasi pada transformasi dan kesadaran spiritual yang mendalam agar tidak jatuh pada kesalahan yang sama seperti generasi terdahulu. Nah, dari penjelasan beberapa tafsir, kita dapat simpulkan dan kita ketahui bahwa pengertian dan perbedaan tarbiyah, tadris, taklim, itu yang pertama dari tarbiyah itu yaitu pembentukan karakter yang menekankan pentingnya pengasuhan dan pembinaan peserta didik secara menyeluruh. Nah, itu tarbiyah itu menekankan bahwa pentingnya kita itu dalam mendidik dari mulai sikap, akhlak sampai menyeluruh lah pokok. Kemudian taklim itu memberikan pemahaman, pengajaran, pengetahuan, mencakup kemampuan berpikir peserta didiknya. Yang terakhir tadris yaitu proses mengajarnya, pembelajarannya, cara atau tindakannya dalam mengajar. Baik. Kemudian dari hakikat ilmu itu adalah pemahaman yang mendalam mengenai segala sesuatu yang ada di dunia ini, yang diperoleh melalui proses belajar, penelitian, atau pengalaman dalam hidup kita. Nah, dalam konteks agama, ilmu juga memiliki peran yang sangat penting, yaitu ilmu ini dianggap sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam Quran surat An-Naml ayat 15, laqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi mu'minin. Sungguh kami benar-benar telah menganugerahkan ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Keduanya telah berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami daripada kebanyakan hambanya yang mukmin. Nah, menegaskan kebenaran ilmu itu bahwa Allah lah yang memberikan pemahaman ilmu, Allah lah sumber dari segala ilmu, seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Dan sungguh kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Itu menegaskan bahwa kebenaran ilmu itu adalah sebuah perantara untuk menaikkan derajat seseorang. Jadi maka kita diharuskan juga untuk mencari ilmu sebanyak mungkin, karena ilmu itu sangat penting sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian dari materi tujuan pendidikan dalam Al-Quran itu, tujuan pendidikan itu perubahan yang diharapkan terjadi pada peserta didik dalam hal perilakunya, kehidupan pribadinya, maupun kehidupan di masyarakat. Nah, tujuan ini berfungsi sebagai arah pelaksanaan pendidikan serta sebagai alat untuk mengontrol anak tersebut dan mengevaluasi keberhasilan pendidikan itu sendiri. Dalam konteks pendidikan Islam, tujuan pendidikan itu harus jalan dengan syariat Islam, tidak boleh menyeleweng dari syariat Islam. Itu yang paling penting. Kemudian dalam surah As-Saba ayat 28, wa ma arsalnaka illa kafata linnasi
basyirau wa nadhirau walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali kepada seluruh manusia sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, dari ayat ini menjelaskan peran penting yang diemban oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk memberikan kabar gembira pada orang-orang yang beriman dan menantikan janjinya dengan kesabaran, yaitu mereka yang berhak mendapatkan surga. Selain itu, beliau juga memberikan peringatan keras pada orang-orang yang selalu maksiat dan menentang perintah Allah. Dari penjelasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa tujuan utama dari pendidikan dalam Islam itu untuk membentuk suatu kesadaran diri umat manusia akan kewajiban mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan dan ilmu memberikan pemahaman yang mendalam tentang perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk menjawab soal nomor 3 yaitu teks kitab Safwah al-Tafsir. Qala Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi berkata, Hazza al-ism asma Hadza al-ism akbar asma'ihi subhanahu wa ajma'uha. Allah yang maha besar, yang nama-namanya paling mencakup semuanya. Jadi Allah paling besar dan paling mencakup seluruh sifatnya, maha agung. Wa huwa ismun lil maujud al-haq, dan Allah zat yang benar-benar ada dan yang hakiki, yang hak. Al-jami' li sifat allahiyah, yang menghimpun atau mengumpulkan segala sifat ketuhanan, sifat-sifat ketuhanan, seluruh sifat ketuhanan. Al-manut binut ar-rububiyah, yang disifati dengan sifat ketuhanan dalam arti pemeliharaan atau pengaturan, rububiyah atau pemeliharaan atau rububiyah makhluknya. Al-munfarid bil al-wujud al-haqiqi, yang maha ada dan maha hakiki, maha wujud, wujud al-munfarid bi wujud hakiki, yang ada satu, maha esa, dan yang hakiki, keberadaannya hakiki, hak. La ilaha illa huwa subhanahu, tidak ada Tuhan kecuali Allah, maha suci Allah. Ar-Rabb wa innama Ar-Rabb adalah kata dari tarbiyah, yaitu Ar-Rabb al-mustaqun min al-tarbiyah. Nah, Rabb itu berarti pecahan dari tarbiyah, yang berarti itu wahia dan wahia islah su'un al-ghair wa riayat amrihi. Di Allah itu membenahi atau memperbaiki urusan-urusan makhluk, urusan makhluknya, dan serta memeliharanya. Kemudian wa rabb yutlaqu ala iddat ma'anin wahia, dan Rabb digunakan dengan diartikan, dimaknakan itu banyak, digunakan beberapa makna. Ini salah satunya al-malik, yang maha pemilik, kemudian al-muslih, yang maha memperbaiki, membenahi, kemudian al-ma'bud, yang maha disembah, yang disembah satu-satunya berhak disembah, kemudian as-sayyid,
Al-Muta, yang maha penguasa, yang ditaati oleh semua makhluknya. Itu mungkin. Kemudian cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Banyak salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.